Ibu bapak dan saudara-saudara sekalian, sahabat seiman dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat hari Minggu, Domingo, hari Tuhan, dan Tuhan memberkati kita. Kita ikuti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Efesus pasal 5 ayat 20. Ucaplah syukur senantiasa dan atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita. Anytime and for everything, say thanks to God. Saudaraku yang kekasih, besok Senin tanggal 17 Agustus kita akan merayakan ulang tahun negara kita yang ke-75. Kita bersuka cita dan kita katakan merdeka. Tuhan memberkati kita semua. Indonesia sehat, Indonesia maju, dan Indonesia sejahtera. Saudaraku yang kekasih, firman Tuhan untuk kita minggu ini tanggal 16 Agustus 2020 tertulis dalam kitab Ulangan pasal 15 dimulai dari ayat 12 hingga ayat 18. Saya bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengirikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Sampai di situ firman Tuhan untuk kita. Saudaraku yang kekasih, ada 2 pesan dari firman Tuhan yang perlu kita renungkan pada saat ini. Yang pertama, kemerdekaan itu adalah hak dari setiap orang. Saya ulangi, kemerdekaan itu adalah hak dari setiap orang. Merdeka untuk membangun masa depannya, untuk mengisi hidupnya dan keluarganya. Dalam hidup ini, saudaraku, tidak ada yang sama. Ada perbedaan-perbedaan di antara setiap orang. Ada majikan dan buruh. Ada yang kaya dan miskin. Ada pemimpin dan yang dipimpin. Namun dalam perbedaan-perbedaan itu, setiap orang punya hak hidup dan harus dihormati. Kenapa? Karena semua manusia adalah ciptaan Tuhan yang berhak atas kemerdekaannya dan menentukan hidupnya. Mereka semua adalah manusia ciptaan Tuhan
Dan karena ciptaan, mereka harus saling menghormati dan menghargai pribadi seseorang. Dalam firman Tuhan yang kita dengar barusan dikatakan bahwa seseorang yang disebut hamba itu sesudah bekerja 6 tahun pada majikannya, maka pada tahun yang ke-7 hamba tadi harus dibebaskan. Dia merdeka. Dia diberangkatkan bukan dengan tangan hampa, tetapi padanya diberi bekal hidup dengan makanan dan minuman dan ternak piaraan untuk dikembangkan, untuk mandiri dalam hidupnya dan membangun masa depannya. Kalaupun dia mau tetap bekerja pada keluarga tadi, maka si pekerja itu tetap dihargai haknya dan mengizinkan yang bersangkutan membangun masa depannya. Rasul Paulus dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 15 berkata, yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kesimpulan itu mengacu kepada peristiwa orang Israel di padang belantara saat mengumpulkan mana pemberian Tuhan. Orang yang muda dan kuat bangun pagi-pagi dan mengumpulkan sebanyak mungkin mana untuk dirinya dan keluarganya. Sementara yang lemah, apalagi sakit dan sudah manula, mereka hanya mendapat sebagian kecil dari mana tersebut. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, memberi orang yang kekurangan, itulah keadilan dan kesetaraan. Dan memberi untuk kehidupan, itulah hidup yang sejati dari Tuhan. Tuhan Yesus dalam hidupnya, dalam pelayanannya, sampai mati di kayu salib telah memberikan hidupnya untuk kita semua. Itu menjadi masukan yang berharga bagi kita. Saudaraku yang terkasih, setiap tanggal 17 Agustus kita merayakan hari kemerdekaan kita. Senin besok tanggal 17 Agustus 2020 kita bersyukur dan merayakan kemerdekaan kita yang ke-75 tahun. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih kepada para pejuang, kepada saudara-saudara yang berkorban melawan penjajah demi kemerdekaan tersebut. Kita punya tanah air dan dengan segala aset di dalamnya. Kidung Jemaat nomor 337, lagu dan syair karangan Subronto Kusumo Atmojo tahun 1979 berkata, betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang maha kuasa. Lagu tersebut menghantar kita kepada evaluasi. Pada kemerdekaan yang ke-75 tahun ini, sejauh mana kita mengelola bumi, laut, dan hutan tanpa merusak lingkungan. Dan hasilnya untuk dinikmati seluruh warga negara dan bukan hanya segelintir pengusaha ataupun penguasa. Sejauh mana warga merdeka dan bebas sesuai dengan aturan membangun rumah ibadah, bebas beribadah, saling menghargai
walau beda suku, agama, dan budaya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, merdeka itu artinya: 1. Bebas dari perhambaan dan berdiri sendiri. 2. Merdeka itu artinya tidak terkena atau lepas dari tuntutan. 3. Merdeka itu artinya tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Bekerja sebagai orang merdeka ada kewajiban dan hak, ada tanggung jawab dan upah yang layak. Dia bukan hamba yang diperlakukan semena-mena, mandiri untuk masa depan, dan tidak di bawah kendali seseorang atau pemegang kekuasaan. Dengan kemerdekaan itu, kita pun maupun bersama dengan pemerintah mengupayakan segala sesuatu untuk kebaikan dan kesejahteraan semua umat warga di negara Republik Indonesia tercinta ini. Kita merayakan kemerdekaan sekarang ini, tetapi kita dibatasi oleh virus COVID-19. Diam di rumah saja, pakai masker, cuci tangan, jangan bersalaman, jangan memeluk cucu atau orang yang kita kasihi. Hindari kerumunan, beribadah dengan protokol kesehatan. Yang punya tabungan masih bisa tenang menikmati tabungannya. Tetapi orang miskin, buruh harian, orang yang kena pemutusan hubungan kerja atau PHK, bagaimana? Pastilah mereka akan dibantu sebagaimana telah diupayakan oleh pemerintah, tapi kita juga perlu membantu mereka-mereka yang membutuhkan pertolongan dan bantuan. Paulus berkata dalam Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Saudaraku yang terkasih, pesan yang kedua untuk kita berbunyi, orang yang dimerdekakan itu harus menunjukkan hidup baru dan kepatuhan yang baru. Biarlah saya ulangi sekali lagi. Orang yang dimerdekakan itu harus menunjukkan hidup baru dan kepatuhan yang baru. Merdeka bukan hanya soal fisik badania, tetapi juga soal hati dan jiwa. Kita telah dimerdekakan oleh Kristus, dimerdekakan seutuhnya, dimerdekakan dari tubuh kita dan roh kita. Karena itu diingatkan, A. Jaga hatimu dan bersikaplah jujur. Jaga hatimu dan bersikaplah jujur. Kita yang sudah dimerdekakan diminta untuk bekerja, melangkah dan beraktivitas, berencana dan membangun masa hidup depan. Tetapi jaga hatimu, jangan dibelenggu oleh uang atau materi. Masih ingat barangkali share lagu ini? Apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang? Siang malam pagi petang. Uang, uang, uang. Saudaraku, tidak salah memang, tetapi jangan tergantung dan dikendalikan oleh uang. Carilah, pergunakanlah, karena hatimu kamu yang mengendalikan. Firman Tuhan dalam
1 Timotius pasal 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Jaga dirimu dari kekuasaan, kendalikan hatimu tulus dan lurus. Lord Acton berkata, power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu cenderung membawa seseorang korupsi. Banyak orang pintar yang punya posisi di negara ini satu ketika ditangkap, OTT atau operasi tertangkap tangan, dikenakan jaket orange, pengadilan tipikor, dan vonis hukum penjara, harta disita, dilarang berpolitik untuk jangka waktu tertentu. C. Jangan ingin bergaya supaya dilihat orang dan merasa hebat. Jangan ingin bergaya supaya dilihat orang dan merasa hebat. Mau bangun rumah ini, rumah itu, gedung itu, beli mobil ini, tidak salah. Tapi kalau itu semua digunakan supaya dilihat orang, supaya nama dipuja-puji, itu yang menjadi pertanyaan. Dalam kitab Kejadian pasal 11 ayat 4, orang-orang di Siniar berkata, marilah kita membangun menara yang puncaknya sampai ke langit, dan marilah kita cari nama, supaya nama kita hebat. Amsal pasal 16 ayat 18 berbunyi, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Melihat kesombongan manusia dari kitab Kejadian pasal 11 tadi, melihat kesombongan manusia, Tuhan turun dan mengacaukan bahasa komunikasi mereka. Masyarakat jadi ribut dan kacau. Jadilah Babel, kota dan masyarakat yang kacau balau. Saudaraku, bangunlah, belilah sesuatu untuk dinikmati. Enjoy life with your wife, with your family. Pengkhotbah pasal 9 ayat 9. Nikmatilah, karena itulah bagianmu dalam hidup yang terbatas ini. Tapi jangan bergaya PSH alias pantang so hebat. Syukurilah, bersukacitalah. Saya akan mengakhiri renungan ini dengan pesan berikut. Kristus telah membebaskan dan memerdekakan kita. Kristus telah membebaskan dan memerdekakan kita. Hati kita, tubuh kita, Dia bebaskan, Dia merdekakan. Tahukah saudara? Bayarannya amat mahal, yaitu salibnya dan darahnya. Petrus berkata dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat 18 hingga 19. Sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak dan emas, tetapi dengan darahnya yang suci, yang kudus, tak berdona dan tak bercacat. Karena kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka tunjukkanlah hidup baru dan sikap baru. Masa sekarang ini
Roh Kudus memerintah dan memberikan kita kemerdekaan. Hidup yang dialami dan diatur oleh Roh Allah. Hidup itu memampukan kita hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat 22 sampai 23. Oleh karena itu, ikutilah dan nyanyikanlah dalam hatimu lagu ini dari buku ND 508 dan Kidung Jemaat 237. Roh Kudus tetap teguh, kau pemimpin umatmu. Tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilanmu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Dalam bahasa Batak. Saya patuhu rohaki, ali Yesus tuhaki. Golom dohot tanganmi, au di pardaranaki. Monuluja au di son, pargugoi au toktong. Dok tuau, hutogupe ho tu surgoi muse. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan pemahaman kepada kami bahwa Engkau menciptakan kami, tapi Engkau juga memerdekakan kami. Engkau memberikan kami kehidupan, dan Engkau juga menuntun kami untuk membangun masa depan. Besok Tuhan, negara ini, kami semua warganya, bersyukur dan merayakan ulang tahunnya yang ke-75. Biarlah kemerdekaan ini diisi dengan usaha-usaha yang baik untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan semua manusia di negara ini dari Sabang sampai Merauke. Tuhan berkatilah juga pemimpin kami supaya mereka memimpin baik dan lebih baik lagi untuk kami, untuk bangsa ini. Berkatilah juga semua mereka yang terus aktif untuk menolong orang yang sakit di rumah sakit yang opnam maupun di rumah mereka masing-masing. Berkati mereka semua yang masih menderita dan dibatasi oleh akibat COVID-19 ini. Para medis dan dokter, berikan kepada mereka sukacita, tenaga, dan kekuatan. Dan jagai mereka juga ya Tuhan, supaya mereka tetap sehat walafiat dan bergembira dalam melaksanakan tugasnya. Semua kami yang mendengar renungan ini dan orang-orang percaya lainnya, Tuhan berkati di dalam Kristus Yesus. Amin.